Jadi kitab Tanwirul Qulubnya yang pakai PDF nomornya 478, yang pakai kitab berapa itu? Berapa? 457. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa qala Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, wa qala Malik bin Dinarin rahimahullahu ta'ala, ataitul maqabira yauman li anzura fil mauta wa a'tabira wa atafakkara fiha wa anzajira fa'anshadtu aqulu ataitul maqabira nadaituha fa'ainal mu'azzimu wal muftakhiru. Atau mu'azzam boleh ya. Fa'ainal mu'azzamu wal muftakhiru wa ainal mudillu bisultanihi wa ainal azizu idza ma qudira wa ainal mulabbi idza ma du'a wa ainal muzakki idza ma hadara. Dah. Wa qala Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, dan berkata oleh Imam Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, ataitul maqabira yauman, aku mendatangi kober pada satu hari. Dibalik enaknya artinya ya. Pada satu hari aku mendatangi pemakaman. Jadi pakainya makobir atau pemakaman? Makbaroh ya. Makobir. Kober. Pada satu hari aku mendatangi pemakaman li anzura fil mauta, untuk merenung tentang kematian, agar aku bisa merenung tentang kematian. Wa a'tabiro, dan mengambil pelajaran. Kita mau boro-boro, emang lagi nguburin jenazah gua sambil ketawa ketiwi, sambil bercanda. Kita boro-boro buat merenung tentang kematian, buat ngambil pelajaran. Apa? Boro-boro kita apa?
wa atafakkaru fiha, dan berfikir tentangnya, wa anzajiro, dan menghentikan kelalaianku. Suatu hari aku pernah mendatangi pemakaman untuk merenung tentang kematian, untuk mengambil pelajaran, untuk berpikir tentang kematian, dan untuk berusaha menghentikan kelalaianku. Fa'ansyadtu aqul, maka aku bersenandung sambil berkata, ataitul maqabira nadaituha, aku datang ke pemakaman, nadaituha, dan aku berkata di sana, dan aku berteriak, berkata-kata di kuburan itu. Fa'ainal mu'azzimu, mana orang yang dulunya termasuk orang mulia, atau kalau kita baca mu'azzam jadi dimuliakan. Mana orang-orang yang dulu diagung-agungkan, mana orang yang dulu semasa di dunianya menjadi orang mulia. Wal muftakhiru, mana orang-orang yang di dunianya selalu merasa bangga dengan dirinya dan apa yang dia miliki. Muftakhir. Kira-kira begitu masuk kuburan masih bisa ngerasa mulia apa enggak? Masih bisa ngerasa bangga apa enggak? Iya, di dunianya kita diagung-agungkan, dimuliakan orang, dihormatin. Kira-kira begitu masuk kuburan nanti kita tetap jadi orang mulia, apa jangan-jangan malah sebaliknya, kita dijadikan orang yang hina oleh Allah di dalam kuburan. Sekarang kita bisa merasa bangga sama diri kita, kebisaan kita, bangga dengan harta yang kita punya, bangga dengan anak-anak kita. Kira-kira nanti begitu di kuburan masih bisa bangga apa enggak? Wa ainal mudillu bisultanihi, mana orang-orang yang dulu merasa bangga dengan kekuasaannya, dengan kerajaannya. Mana orang yang dulu merasa bangga dengan jabatannya. Wa ainal azizu idza ma qudira, mana orang-orang yang mulia ketika dia diberikan kekuasaan.
idza ma qudira, apabila dia diberikan kekuasaan. Mana orangnya yang dulu punya jabatan tinggi dan merasa bangga dengan jabatannya itu, sekarang di kuburan masih ngerasa bangga apa enggak sama jabatan yang dulu dia punya? Kata Imam Malik bin Dinar tuh, begitu masuk kuburan ditanya atu-atu, mana yang dulu ngerasa terhormat, ngerasa jadi orang mulia, mana yang dulu ngerasa bangga dengan apa yang dia punya, mana yang dulu punya jabatan tinggi, mana yang dulu punya kekuasaan. Wa ainal mulabbi idza ma du'a, mana orang-orang yang dulu merasa bangga ketika dia diundang untuk menunaikan ibadah haji. Itu mah artian saya itu mah. Wa ainal mulabbi, mana orang yang dulu teriak labbaik Allahumma labbaik idza ma du'a, ketika dipanggil untuk menunaikan ibadah haji. Mana yang dulu pada bangga sama gelar hajinya, mana? Bangga banget di depan namanya ada huruf H-nya. Sampai kagak mau nengok kalau kagak dipanggil haji. Apa Ustaz? Gitu artinya tuh. Ainal mulabbi idza ma du'a, mana orang yang dulu teriak labbaik labbaik ketika dipanggil menunaikan ibadah haji, yang bangga dengan gelar hajinya, sampai bela-belain rukun imannya berubah, pertama syahadat, kedua haji, sholat mah belakangan. Apa? Wa ainal muzakki idza ma hadara, mana orang yang gemar membayar zakat, orang yang suka membayar zakat ketika waktunya telah tiba. Mana orang yang merasa bangga karena dia sudah menunaikan zakatnya. Apa Bang Budin? Sampai dibikin videonya, dibikin dokumentasinya penyerahan zakat dari Bapak Anu untuk warga sekitar gitu. Mana orangnya yang suka begitu? Apa Bang? Hah? Buat dokumen. Apaan? Kita mah haji kagak, zakat yang berat. Bukannya kagak ya, belum haji belum. Sekalinya ada yang haji palanya doang, pala haji. Qala fa idzan bisautin yujibuni,
tafanau jami'an fala mukhbiru wa matu jami'an wa hadal khobaru taruhu wa taudu banatuth tharo wa tamhu mahasina tilkas suwari laqad qalladal qaumu a'malahum. Atau dibalik juga boleh, qauma. Untuk qaumunya kita jadiin maf'ul, a'malunya kita jadiin fa'il. Laqad qalladal qauma a'maluhum. Itu boleh begitu. Fa imma na'imun wa imma saqaru wasaru ila malikin qadirin azizin muta'in idza ma amara faya sa'ili an unasin madaw amalaka fi man madaw mu'tabaru. Tuh enaknya sebenarnya kalau nggak ada barisnya tuh dibaca kasroh, itu mu'tabiru gitu enaknya. Sigotnya sigot fa'il, tapi nggak apa-apa kita ngikutin yang ada di PDF aja tuh mu'tabaru. Qala, beliau berkata, faidan tiba-tiba bisautin yujibuni, ada suara yang menjawabku. Apa kau Haji? Untung yang nanya Imam Malik bin Dinar. Jadi begitu ada yang jawab nggak becir enggak. Kalau kita yang nanya, ada yang jawab di kuburan, becir langsung. Tiba-tiba ada suara yang menjawabku. Tafanau jami'an fala mukhbiru. Mereka semua telah binasa. Tafanau, mereka telah binasa, jami'an, semuanya. Fala mukhbiru, tidak ada lagi yang bisa bercerita. Wa matu jami'an wa hadzal khabar, mereka semua telah mati dan inilah kenyataannya. Duduk. Semua yang Tuan tanyain, orang yang dulunya gagah, yang dulunya dihormatin, dimuliakan, orang yang dulunya bangga dengan dirinya, bangga dengan hartanya, bangga dengan anak-anaknya, bangga dengan jabatannya, yang dulunya bangga dengan gelar hajinya, dulunya bangga dengan zakat yang dia bayarkan, sekarang semuanya udah pada mati. Nggak ada lagi yang bisa cerita Buwono begini, nggak ada lagi yang bisa membanggakan dirinya. Semuanya pada diem. Apa Kiai? Taruhu wa taudu banatuth tharo, datang dan pergi cacing-cacing tanah. Taruhu
datang, tagdu pergi. Kayak kita baca keterangan tentang burung tuh, tagdu khimason wataruhu bitonan, mereka pergi dari kandangnya dengan perut yang kosong dan pulang dalam keadaan perut yang penuh gitu. Taruhu wa tagdu, mereka datang dan pergi cacing-cacing tanah. Wa tamhu mahasina tilkas suwari, mereka menghapus keindahan dari wajah-wajah itu. Tadinya lagi hidupnya pada ganteng, pada cakep, mukanya pada bersih, perawatan, begitu masuk ke kuburan semuanya dihapuskan oleh cacing-cacing tanah, tinggal tengkorak doang. Itu yang cakep, apalagi yang jelek mah. Laqad qalladal qauma a'maluhum, sungguh semua orang akan dibebani amal perbuatan mereka. Kalau mau dibaca secara tarkibnya, semua amal perbuatan akan membebani kaum, akan membebani orang-orang itu. Apa yang kita kerjakan selama di dunia, itulah yang nanti akan kita terima balasannya. Pertama-tama di dalam kuburan dulu. Kalau hajinya benar, insya Allah itu bikin kita nikmat. Kalau hajinya niatnya kurang benar, bisa jadi itu membuat kita kurang nikmat. Kalau zakatnya dijalankan dengan benar, insya Allah membawa kenikmatan. Kalau tidak dijalankan zakatnya dengan benar, maka akan membawa kesengsaraan. Kemuliaan, jabatan, apa yang kita punya, keluarga kita, kalau semuanya kita jalankan sesuai dengan amanah yang Allah berikan, pasti akan membawa kenikmatan. Kalau amanah itu kita abaikan, pasti akan membawa kesengsaraan. Pokoknya kita ini akan dibebankan, akan diberikan beban sesuai dengan perbuatan kita di dunia. Fa imma na'imun wa imma saqur, maka bisa jadi mereka merasakan kenikmatan surga, dan bisa jadi mereka merasakan siksa neraka sakor. Ya pokoknya in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik sekarang, sama aja kita berbuat baik kepada diri kita sendiri nanti di akhirat dan di kuburan. Kalau kita berbuat buruk, ya maka siap-siap nanti menerima balasannya di kuburan dan di akhirat. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Kalau mereka mengerjakan perbuatan baik, maka balasannya akan baik. Kalau dia mengerjakan perbuatan buruk, maka balasannya pun akan buruk. Imma na'imun wa imma saqor.
Wasaru ila malikin qadirin azizin muta'in idza ma amaru. Mereka telah kembali menghadap kepada Sang Maharaja, Maha Kuasa, Maha Mulia, Maha ditaati ketika Dia memberikan perintah. Faya sa'ili, wahai orang yang bertanya kepadaku, an unasin madau, tentang orang-orang yang telah meninggal dunia. Amalaka fi man madau mu'tabaru. Apakah dirimu fi man madau, terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia, mu'tabiru, telah mengambil pelajaran, sudah mengambil pelajaran. Dari dulu udah banyak kita ditinggal, baik keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita. Sudahkah kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah mendahului kita? Ya kan tadi gimana mau ambil pelajaran, orang lagi nguburin gua masih sempetnya cekikik, tawa, bercanda, main jorok-jorogan, lagi ngubur. Sudahkah kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah mendahului kita? Sayangnya nggak kelihatan Bang Budin ya. Nikmat kubur nggak kelihatan, siksa kubur nggak kelihatan. Kalau itu kelihatan mau daripada tobat udah semua. Udah bertobat. Qala Malik fanazartu faidan bibahlulin al-majnun. Bahlul ya, jangan diganti i. Bahlul. Qa'idun bainal kuburi wa huwa yanzuru ila samai fayabtahilu wa ilal ardi fayaktabiru wa an yaminihi fayadhaku wa an yasarihi fayabki. Qala Malik, Imam Malik berkata, fanazartu, maka aku memandang ke sekitar, faidan, tiba-tiba bibahlulin al-majnun, ada si Bahlul, orang gila. Kamu kemudian makanya jangan diganti i. Ada si Bahlul, orang gila. Qa'idun bainal kuburi, dia duduk di tengah-tengah kober. Sendirian aja. Duduk tengah-tengah kober sendirian aja. Wa huwa yanzuru ila samai, dia memandang ke langit, fayabtahilu, lalu dia berdoa, wa ilal ardi fayaktabiru,
dan dia memandang ke bumi, maka dia mengambil pelajaran. Wa an yaminihi fayadhaku, dia memandang ke sebelah kanan lalu dia tertawa. Wa an yasarihi fayabki, dan dia memandang ke sebelah kiri lalu dia nangis. Kalau kata kita mah ya gila udah. Habis mandang ke atas doa, tahu-tahu ngeliat ke bawah tiba-tiba ngerenung, ngeliat kanan tawa, ngeliat kiri nangis. Apa nih gitu? Kalau susah tidur lain, ngeliat ke atas nangis, ke bawah nangis, kanan nangis, kiri nangis gitu. Udah tuh. Fakultu lahu assalamu alaika ya Bahlul, maka aku berkata kepadanya, assalamu alaik wahai Bahlul. Faqala wa alaikassalamu ya Malik bin Dinar, maka dia berkata waalaikumsalam wahai Malik bin Dinar. Ini gila itu julukan doang, kagak gila beneran. Orang begitu kerjaannya tiap hari duduk di tengah kuburan gitu. Tadi asal nengok kanan tawa, nengok kiri nangis. Kata orang-orang gila aja udah. Ya, gila gitu. Padahal itu cuma julukan doang. Nah kalau gila mah nggak bakal jawab salam. Waalaikumsalam wahai Malik bin Dinar. Fakultu lahu, aku berkata kepadanya, araka qa'idan bainal kuburi, aku melihat kamu sedang duduk di tengah-tengah kober, di tengah-tengah kuburan. Faqala, maka dia berkata, qa'adtu inda qaumin la yu'dhunani wa in ghibtu anhum la yagtabunani. Enakan di sini Malik, kata Bahlul, enakan di sini. Aku duduk, aku duduk inda qaumin, di tengah-tengah orang, la yu'dunani, yang mereka tidak akan menyakiti aku. Habis kalau duduk bareng sama yang hidup, gesik-gesik kita dihina, gesik-gesik kita dikatain, disakitin, dibully gitu. Ngumpul berlima, ada itu sasaran buat dikata-katainnya. Bang Emak, Babe, Bang Kis ngumpul dah sama Bang Jamal, atau habis Bang Jamal jadi bahan bulian gitu. Enakan di sini, kalau duduk di sini bareng-bareng kagak ada yang nyakitin saya. Kalau duduk sama yang masih hidup mah nyakitin mulu, kagak omongan ya perbuatan yang nyakitin mulu. Abu Ustaz, kalau pengen kagak disakitin, bertemannya sama yang udah mati, enggak bakal nyakitin, enggak. Kalau selama kita berteman sama yang masih hidup, pasti ada yang nyakitin gitu. Wa in ghibtu anhum la yaltabunani, dan kalau aku pergi dari tengah-tengah mereka, mereka tidak ngomongin aku. Cuma kalau duduk ngeriung bareng, kita dihina-hina, dikata-katain, dibully, asal kita pergi kita diomong-omongin. Enakan di sini duduknya bareng sama yang udah mati.
kagak ada yang ngomongin kita gitu. Kita lagu apa kek kagak diomongin pisan sama dia mah. Kalau ngumpul sama yang masih hidup kita ngumpul, dikata-katain, kita pergi diomong-omongin. Nah, begitu lagu kita ya, ngumpul beli mah nih atau pergi aja, udah habis dia jadi bahan omongan. Sekarang mah lebih canggih lagi, nggak pakai ngumpul, bisa ngomongin orang, pakai HP ngomonginnya. Oh mantap. Bang Dairus WhatsAppan sama Bang Dikin ngomongin Bang Uri gitu. Nggak pakai ngumpul, nggak pakai WhatsApp, udah ngomongin orangnya gitu. Aku duduk di tengah orang-orang yang tidak akan menyakiti aku, dan ketika aku pergi dari mereka, mereka tidak akan menggibah diriku, tidak akan membicarakan keburukanku. Enakan di sini nggak ada yang nyakitin. Kalau ngumpul sama yang hidup mah disakitin mulu kita, begitu kata Bahlul tuh. Enakan di sini, kalau kita pergi gue dari sini, nggak bakal ada yang ngomongin kita di sini. Kalau ngumpul sama yang hidup mah begitu kita pergi, habis kita diomongin, begitu. Udah tuh. Fakultu, maka aku berkata lagi, araka tanzuru ila samai fatabtahilu wa ilal ardi fata'tabiru wa an yaminika fatadhaku wa an yasarika fatabki. Maka aku berkata, araka, aku melihat dirimu, tanzuru ila samai fatabtahilu, kamu memandang ke langit lalu kamu berdoa, wa ilal ardi fata'tabiru, dan memandang ke bumi lalu kamu mengambil pelajaran, kamu merenung, wa an yaminika fatadhaku, kamu memandang ke sebelah kananmu lalu kamu tertawa, wa an yasarika fatabki, dan kamu memandang ke sebelah kiri lalu kamu menangis. Kenapa kau bisa begitu? Asal ngeliat ke atas ntar ujung-ujungnya doa, ngeliat ke bawah ujung-ujungnya merenung, ngeliat ke kanan ujung-ujungnya tawa, ngeliat ke kiri ujung-ujungnya nangis. Kok bisa begitu? Emang apa yang terjadi gitu? Faqala, maka dia berkata, Bahlul jawab, ya Malik, idza nazartu ila samai tadakkartu qaulahu ta'ala wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun fa haqqun liman sami'a hadhil ayata an yabtahila. Ya Malik, wahai Malik, idza nazartu, apabila aku memandang ila samai, ke langit, tadzakartu qaulahu ta'ala, aku teringat firman Allah Ta'ala, wa fis samai rizqukum, dan di langitlah adanya rezeki kalian, wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Di langitlah terdapatnya rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Fahaqqun, maka sudah sepantasnya
liman sami'a hadhil ayata, bagi orang yang mendengar ayat ini, an yabtahila, untuk berdoa, karena rezeki kita dan apa yang dijanjikan untuk kita adanya sumbernya dari langit, maka sudah sepantasnya kita berdoa kepada Zat yang menguasai langit gitu. Kalau kata Bang Max malam berdoanya jam 2 malam sampai jam 4 gitu. Doa ada tuh, karena memang semua yang Allah janjikan adanya di situ. Kalau kita nggak ngajuin proposal, kita nggak memohon, kita nggak doa, yang nggak bakal dicairkan. Semuanya udah disiapkan tuh, tinggal pencairannya doang, tergantung sering apa kagak kita ngajuin proposalnya. Nggak tiap malam ada disiapkan tuh waktu-waktu yang khusus ketika Allah melihat ke langit dunia. Hal min mustaghfirin, adakah yang minta ampun akan aku ampuni, adakah yang minta sesuatu pasti akan aku berikan gitu. Itu waktunya di sepertiga malam yang akhir, itu jam 2 ke bawah, itu waktunya kita berdoa gitu. Bang Budi, ini lagi pulas-pulasnya jam segitu. Karena semuanya yang dijanjikan oleh Allah adanya di situ. Sudah sepantasnya bagi orang yang mendengar ayat ini, dia berdoa, untuk berdoa. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ini ayatnya kita baca doang kalau malam Jumat ini, cuma nggak tahu artinya. Bismillahi wa billahi wa minallah, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama wa liyubliyal mu'minina minhu balaan hasana gitu. Ongkoh datangnya udah ujung doang, udah tinggal la ilaha illallah, jadi kagak sempat baca itunya. Di langit terdapat rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Maka sudah sepantasnya bagi orang yang mendengar ayat ini untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu waktunya di sepertiga malam yang akhir, waktu sahur, jam 2 ke bawah gitu. Oh, jangan sampai lupa tuh kalau malam, sempetin sila meskipun gak lama gitu. Wa idza nazartu ilal ardi, maka ketika aku memandang ke bumi, tadakkartu qaulahu ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, fahaqqun liman sami'a hadhil ayata an ya'tabiru. Fa idza nazartu ilal ardi, ketika aku memandang ke bumi, tadakkartu qaulahu ta'ala, aku teringat firman Allah Ta'ala, minha khalaqnakum, darinya, dari tanah itu kami menciptakan kalian, wa fiha nu'idukum, dan ke dalamnya kami akan mengembalikan kalian. Kami menciptakan kalian dari tanah dan kami akan mengembalikan kalian ke dalam tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu kami akan mengeluarkan kalian di kesempatan yang lain sekali lagi gitu.
Maka sudah sepantasnya liman sami'a hadhil ayata, bagi orang yang mendengar ayat ini, an ya'tabiro, untuk mengambil pelajaran. Kita diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah, dan nanti akan dibangkitkan lagi dari tanah. Sudah sepantasnya ketika mendengar ayat ini kita mengambil pelajaran. Jadi buat apa selama di dunianya kita sombong, kita bangga, toh kita semua diciptakan dari sama-sama dari tanah, dan nanti pun kita akan balik lagi jadi tanah. Apa yang kita sombongin, apa yang mau kita banggain? Kita ini dari tanah bakal kembali ke tanah. Ya cuma bedanya ada yang dari tanah suci, ada dari tanah sengketa, bedanya. Wa idza nazartu ilal yamini tadakkartu qaulahu ta'ala wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Dan ketika aku memandang ke sebelah kanan, aku teringat firman Allah Ta'ala, wa ashabul yamini, dan golongan kanan, ma ashabul yamin, betapa mulianya golongan kanan itu. Fahaqqun liman sami'a hadhil ayata, maka sudah sepantasnya bagi orang yang mendengar ayat ini, ayyadhaka, untuk tertawa. Alhamdulillah girang kita dimasukkan ke dalam kelompok kanan. Girang, tawa. Makanya betapa mulianya orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok kanan. Wa idza nazartu ila shimali, di lagi ya, tanggung bab baru. Wa idza nazartu ila shimali tadakkartu qaulahu ta'ala wa ashabus shimali ma ashabus shimali fi samumin wa hamimin wa zillim min yahmum. Fahaqqun liman sami'a hadhil ayata ayyabkiya. Dan ketika aku memandang ke sebelah kiri, aku teringat firman Allah Ta'ala, wa ashabus shimali, dan golongan kiri, ma ashabus shimali, betapa celakanya golongan kiri itu. Fi samumin wa hamimin, mereka berada di dalam angin yang sangat panas, wa hamimin, dan air yang mendidih. Ada sih namanya hamim. Hah? Wa zillim min yahmumin, dan asap yang begitu tebalnya, yang hitam pekat. Ya karena air mendidih, asapnya tebal, saking tebalnya sampai hitam. Makanya neraka itu apinya bukannya merah, bukan biru, tapi neraka itu apinya hitam, gelap gitu. Kalau nggak percaya tanya Bang Jaka. Betapa celakanya orang-orang yang termasuk golongan kiri. Mereka berada dalam angin yang sangat panas. Ya kalau air mendidih ada uapnya, ya uap panas gitu. Uap panas, air yang mendidih, asapnya hitam, pekat, tebal.
Maka sudah sepantasnya bagi orang yang mendengar ayat ini untuk menangis. Jangan sampai kita masuk ke dalam kelompok kiri gitu. Jangan sampai. Segitu dahsyatnya siksaannya. Itu yang baru yang tergambarkan begitu. Gimana aslinya? Udah tuh. Itu pembicaraan antara Imam Malik bin Dinar dan Bahlul si Majnun, orang gila. Udahnya duduknya di tengah-tengah kuburan tinggalnya. Ntar asal anu niat ke atas dangak, ntar nunduk niat ke bawah, ntar nengok ke kanan, nengok ke kiri. Kerjaannya Bahlul. Ya kalau kita dikasih julukan Majnun, gila beneran kalau kita mah. Kalau ini si Bahlul gelarnya Majnun karena udah nggak inget yang lain lagi, udah yang dipikirin cuma akhirat doang. Gitu. Tadi ngelihat ke atas langsung inget ayat Allah, ngelihat ke bawah inget ayat Al-Quran, ngelihat ke kanan ingetnya ayat Al-Quran, ke kiri ingetnya ayat Al-Quran. Gitu. Lain kayak kita. Nama ngiat ke atas inget cicilan, ke bawah cicilan, kanan cicilan. Melihat ke atas, dangak ingetnya bini, mana galak banget. Dan kanan ingetnya bini. Udah tuh. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana min ashabil yamin. Oh, udah ada yang masak deh. Udah matang udah. Nas'alullah ta'ala, kita memohon kepada Allah ta'ala an yaj'alana, agar menjadikan kita semua min ashabil yamini, dari kelompok kanan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Faslun, sebelum saya tutup, Pak Guru namanya nggak Pak Guru? Cukup. Bandingin. Bang Ori kali nggak? Cukup. Susah diri. Bang Budin nggak? Kiai kali Kiai? Cukup. Pak Ketua? Nggak. Lagi-lagi ya, tuh ingat. Ini bab kematian kelar ini. Jangan sampai begitu bab kematian kelar, kemana kagak inget mati pisan. Siapin bekal yang banyak, baik itu yang sifatnya melalui ibadah mahdoh atau ibadah yang sifatnya sosial, baik itu dengan ibadah-ibadah yang langsung kepada Allah atau dengan cara berbuat baik kepada orang lain. Mau itu pakai sholat, mau pakai puasa, mau pakai zikir, mau pakai sedekah, mau pakai jariah, yang penting banyakin bekal kita untuk persiapan menghadapi kematian. Jangan sampai begitu kita pulang kita kagak bawa apa-apa pisan, kagak punya bekal pisan. Dah, kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu
Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.